Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja bisa mengambil setiap hikmah-hikmah, setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan juga terima kasih banyak atas support, dukungan-dukungan yang Anda selalu berikan kepada kami semuanya. Semoga hal itu menjadi hal baik dan semoga saja akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang saat ini masih memiliki banyak sekali permasalahan dalam kehidupannya, baik itu masalah penyakit medis non medis, semoga segera diberikan solusi kesembuhan oleh Allah dalam wujud nyata dan juga tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang memiliki masalah apapun masalahnya, semoga saja solusi-solusi dari Allah pun segera dimudahkan untuk didatangkan melalui perantara yang benar dan sesuai, itu tepatnya. Dan semoga saja dari hal itu nantinya pun akan menjadi suatu hal yang membuat kita semuanya bijaksana atas segala hal yang pernah terjadi masalah dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi pemirsa, di mana di konten-konten ini kita masih menguak seputar keadaan nyata yang dialami oleh beberapa netizen dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dan alhamdulillah di kesempatan ini ada sebuah request yang sudah lumayan, dimana request ini dari seorang netizen yang berasal dari Lampung, dimana yang terjadi di dalam kehidupannya dari netizen ini memiliki sebuah rumah dan juga usaha, yaitu usaha warung makan. Ketika usaha ini dahulu kala dibangun sampai jadi dan juga sudah bertahan beberapa lama, posisinya lumayan lama lah, dari usaha netizen ini mengalami hal-hal keganjilan, dimana salah satu wujudnya yaitu mulai sepinya pengunjung dan menurunnya omset. Lalu yang kedua, ada hal-hal yang sifatnya mengganggu daripada pemilik usaha ini, yang diantaranya membuat kacau dan lain sebagainya. Dan netizen ini pun beberapa penyampaiannya menyampaikan bahwasanya beliau ini mencurigai sosok tertentu yang seringkali mondar-mandir di usahanya. Dan juga sosok ini pun ketika datang ataupun sosok yang dicurigai ini membawa pengaruh besar, seolah sangat besar sekali bagi kehidupan maupun usahanya. Dan apakah benar? Dan hal itu pun kalau memang benar, apakah sebagai manusia kita perlu langsung mengambil justice tanpa mengetahui daripada kondisi yang sebenarnya? Dan pentingnya bagi para pemirsa yang memiliki usaha itu, yang pertama, kembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah, dimana kembalikan lagi kepada tatanan niat utama Anda semuanya. Karena apa? Ketika daripada bergesernya tatanan niat, bergesernya keyakinan, disitulah mungkin celah-celah daripada dari luar ini yang mungkin bisa masuk. Dan di kesempatan ini semoga pun bisa menjadi pengingat ataupun iktibar bagi para pemilik usaha yang sering menyimak konten-konten Padepokan Gaul. Semoga bisa mengambil hikmahnya, dan terlebih nantinya pun ada hal
yang mungkin sekiranya bisa dipraktekkan di rumah sana dan membawa manfaat bagi pribadi, keluarga, dan usahanya, dan terlebih pun akan membawa hal yang lebih baik. Itu yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad, di mana kita akan coba kuak dari sisi gaibnya. Benarkah ini murni disalahi orang atau disantet orang atau ditutup rezekinya oleh orang menurut versinya, atau justru ada unsur-unsur yang lain juga yang menjadi pengingat kita semuanya. Dan alhamdulillah saya tadi sudah menyampaikan ditemani mediator Mas Mehmet di samping kiri saya. Nah, itu saja sedikit narasi pembukanya, dan mungkin kita nanti akan langsung cross check sisi gaibnya. Nah, ini kebetulan di samping saya Mas Mehmet. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Mehmet, Mas Ahmad. Nah, Mas Mehmet. Waalaikumsalam Mas Titis. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Alhamdulillah. Agak semangat kayaknya ini. Harus tuh Mas. Harus. Oke. Ini masih momen-momen bahagia ini. Setiap hari bahagia Mas. Wih. Karena yang ini pada dasarnya sudah memiliki jalur yang lurus pemirsa. Jalan yang lurus ini yang dimana posisi jomblo ini sudah menemukan titik terangnya. Nah, ini membahas sedikit apa namanya quotes cinta. Boleh. Kan gitu toh. Ya. Karena ya saya kan mungkin agak pensiun lah, nggak mau urus jalan cinta lagi. Nah, mungkin nanti ada teman yang lain yang bisa ya terkena dampak positifnya. Amin. Terus Mas kameramen ya. Iya. Betul. Saya nanti pinjam raganya ya Mas. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tetap menggunakan perantara air zam-zam dari Al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Usaha ini yang sering mengganggu usaha ini, yang membuat usaha ini seolah tertutup. Semua penutup-penutupnya terkunci. Teman pindah ke wilayah ini, ke tempat yang saya maksud. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya, semua efek-efek negatif dan pada media terkait itu semua menguap, semakin menguap, menyusup penipu ataupun yang mengaku-ngaku hancur. Jadi yang asli yang saya maksud yang menutup usia. Sallallahu alaihi dan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya makhluk gaib yang asli, yang paling kuat, yang menutup usaha yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang asli, yang paling inti, yang paling kuat, yang menutup usaha orang yang memiliki usaha ini. Ketarik tangan saya. Masuk menyesuaikan raga mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Menguasai full. Assalamualaikum. Kamu apa begitu? Jujur. Jin. Kalau kamu berdusta terpotong-potong tubuhmu. Jin apa kamu? Tanganmu terikat begitu, kamu sepertinya karakternya ini pocong. Ya. Pocong. Ada juga.
Jin lain. Jin apa? Besar. Genderuwo. Ya, Genderuwo. ya. Kamu sama genderuwo tinggian mana? Dia. Dia Genderuwo itu yang terlalu bangkit. pukul. Genderuwo yang Mengganggu tidur saya kamu. Genderuwo yang bangkit. Yang paling kuat langsung yang bangkit. Mengganggu tidur saja kamu. Kamu siapa? Jin. Jin apa? Jin dan Jun? Besar. Hitam. Besar hitam. Ya. Menakutkan enggak? Ganteng. Weh, Istri saya banyak. Jin besar hitam ganteng nih. Jin apa ini? Kalau jelek, nyatanya saya dengan mudah mendapatkan wanita-wanita cincin perempuan. Lah ini mulai ya ini. Dengan kekuatan yang besar. Dan juga ini ya saya punya besar juga. Lah ini loh, ini uniknya genderuwo. Wowo. Saya ini perewangan dari dukun. Di mana dukun itu selalu mempermainkan wanita-wanita yang datang kepada dia. Kamu mau makan? Ya silakan. Lapar. Saya mau. Mau. Jagung bakar. Enggak singkong. Ketela bakar. Yang jangan mentah. Sudah matang. Siap untuk disantap. Jagung bakar, ketela bakar, kopi lengkap. Rokok juga boleh. Rokoknya lengkap, cerutu. Lengkap. Biasanya saya kalau menikmati makanan itu saya dengan istri saya. Bermesraan. Nggak boleh ini nanti. Kamu ini belum udah. Sepertinya aromanya enak sekali. Saya juga ngopi ya. Tapi jangan kamu samakan saya genderuwo, enggak, saya manusia. Ya kalau kamu mudah mendapatkan cewek, wanita, itu ya. Apa genderuwo? Bukan. Saya sekarang itu enggak mudah mendapatkan cewek. Berarti sudah hilang itu genderuwo kamu. Nggak tahu saya. Genderuwo itu mendorong nafsu. Selain genderuwo apa? Siluman kah? Itu Iblis ada atau lain. apa? Ya. Wah, kopinya enak ini. Oke, dinikmati dulu. Sambil dinikmati nanti saya bertanya. Kalau kamu tidak mau menjawab, terpotong-potong itu bulumu. Gundul nanti kamu dari rambut atas sampai rambut bawah, dari semuanya. Kamu bicara saja. Saya menikmati makanan yang kamu boleh. Ngomong-ngomong. Kamu ini genderuwo ya? Ya. Jin pohon pisang. Kan. Jin kolong jembatan. Saya kan tadi sudah menyebutkan. Saya ini perewangan dari dukun. Perewangan dukun? Ya. Kok bisa kamu nyampe sini? Gimana ceritanya? Dan posisimu sedang apa tadi? Saya sudah bertugas untuk melingkupi rumah-rumah yang dimana rumah itu ada kegiatan transaksi jual beli antar manusia. Saya ditugaskan oleh Tuhan saya. Tuhan saya itu manusia. Dia ada yang mendatanginya. Terus mempunyai supaya hajat, di mana hajat itu ya persaingan sebuah usaha. Supaya dari usaha itu tidak padam, tidak ramai, ya ditutup supaya tidak terlihat. Cuman saya memang mengalami kesulitan di beberapa hari saat saya tugas untuk menutupi warung itu. Kenapa kok bisa begitu? Warung itu rupanya punya perewangan juga. Dari mana? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri? Ya. Orang itu sendiri punya perewangan gitu? Punya, pelarisan. Jadi sering tempur kamu ini? Ya. Melalui apa sih? Kamu dikirim oleh dukun untuk menutup usaha orang ini. Ya. Itu caranya kayak apa?
perintahnya melalui apa? Wirid kah? Kan Terus ada salah satu. Ya, saya tidak menyebutkan. apa? Jujur, kalau kamu buang Wah. potong-potong. Potong-potong tubuhmu. Ya benda kecil-kecil. Hmm. Taruh di mana? Tidak di tempat itu. Hmm. Tapi memancarkan energi yang di mana tujuannya ke rumah itu. Hmm. Benda yang sudah di mantra-mantra dari tuan saya manusia itu. Apa garam? Kan seperti besi. Oh, seperti benda-benda ini ya saya maksud. Kecil lagi. Iya, saya tahu. Oke, jelas lah. Supaya tidak dilihat dari manusia ketika membuang itu. Oh. Terus, mantra yang digunakan itu mantra kayak apa sih? Wah, Mantra kamu pengen pemanggil tahu. jin itu mantranya berbentuk Arab, Jawa, Sunda, atau berbahasa daerah atau kayak apa? Dia mempunyai campuran Hmm. dan juga menggabung-gabungkan Hmm. dari mantra-mantranya. Hmm. Dari sebuah buku, dari sebuah orang pintar yang pernah dia temui, Hmm. yang dia pernah berguru, maupun dari teman-teman yang sejalur dengan dia. Wah, saya nanti dimarahi kalau saya tidak tugas nanti. Saya. Terus, kamu berhadapan dengan sebuah media penglaris dari sang pemilik usaha ini. Wah, kamu asal tahu. Hmm. Ini rupanya perang dukun melawan dukun. Kok bisa? Pemilik rumah itu, pemilik usaha itu, Hmm. dia itu juga mencari orang pintar untuk melawan, untuk membebaskan. Tapi katanya nggak orang pintar loh, ala-ala orang yang ahli Saya agama mau loh. menyebutkan ini. Apa itu? Ya, ayat-ayat itu. Tapi nggak mempan loh. Ya sempat merasakan di mana, hanya tidak sampai 1 hari. Sudah sepi lagi. Karena yang turun langsung itu Tuhan saya, golongan iblis. Oh. Dia membantu saya ketika saya mendapatkan kesulitan. Jadi begitu tuh ternyata ceritanya. Dia itu diambil upah dari penglarisannya. Itu semakin mudah. Jadi ketika orang memiliki penglarisan yang dibantu khodam jin, setan, siluman, itu akan diambil upah. Semakin mudah saya yang dari luar untuk mengganggu. Karena bebarengan di saat dia sudah kami kalahkan dari kekuatannya dari Tuhan saya golongan iblis. Kamu cepat ambil Tuhan kamu. Kamu buat sakit-sakit. Rezekinya kuras habis sampai hutang piutang. Jadi begitu toh. Saya menggelapkan rumahnya supaya tidak terlihat. Dari kodam penglarisannya dia menggerogoti rezekinya, menggerogoti keluarganya, dalam kesehatannya, dari jasmani dan rohani semuanya dirusak. Ibadah tidak tenang, memikirkan dari keluarganya juga sulit diatur. Sampai seperti itu ya ternyata. Itu ya sulit double itu kelakuannya. Dirura yang tidak suka. Wah. Berlipat-lipat berarti. Iya. Tapi kadang manusia cenderungnya itu menganggap lebih besar dari unsur dari manusia lain, atau dikatakan itu menganggap lebih besar santetnya. Santet itu bisa masuk, bisa menembus manusia ketika manusia sudah kotor pikiran dan hatinya. Kalau manusia itu jernih dari hati dan pikirannya, misal dia sudah tahu tujuan arah hidup nanti kemana larinya, dunia kan tidak dibawa mati. Tapi kalau hidup di dunia nggak punya dunia ya katanya kayak serasa mau mati kok. Ketawa lagi. Ya memang tidak semua orang sanggup. Wah, enak ini rokok kamu ini. Enak. Itu bakar anumu sedikit. Kurang ajar kamu. Membakar anumu, merasakan itu anumu. Saya lempar jagung bakar ke muka kamu. Kembali ke mukamu sendiri.
saya suruh istri saya untuk mengeroyok kamu. Istrimu ngeroyok anumu itu. Wah, Tambah panas, tambah besar. Tambah besar. Ya, kembalikan. Sallallahu ala Muhammad. nanti saya tidak punya wibawa lagi. Jadi normal lagi. Allah. Ngomong-ngomong. Saya kok jadi tertawa dulu ini. Ngomong-ngomong, tuanmu itu orang hebat ya? Ya, Penakluk jin, siluman, setan. dia itu mempunyai keris, di mana keris itu menyedot energi-energi yang di bawahnya dari kudang keris itu. Contohnya saya ini juga taklukan dari pusaka itu. Oh, sehingga kamu mau membantu tuanmu itu. Dia ada hari-hari tertentu, ritual-ritual tertentu, dengan menyiapkan sajian-sajian yang sudah memang khusus harus dipersiapkan. Wih, kok gitu ya ternyata ya? Ala-ala dukun memang gitu. Ya kalau tidak seperti itu, sebenarnya itu ya bagi golongan kami ya tidak ada apa-apanya. Yang terpenting ya dari ruh manusia itu, Saripati, Korin, Sukma, itu dirampas. Itu hanya perumpamaan supaya manusia tidak, ya setidaknya ada pembawaan, tidak hanya ucapan sebagai bentuk saja. Terus, ketika kamu bekerja dihalangi oleh jin fasik yang lain dari khodam sang pemilik ini, kamu bisa mengalahkannya dan dibantu dari iblis tadi. Ya. Itu udah otomatis iblis membantu kamu. Bukan, saya itu kesulitan, tidak bisa masuk. Saya melapor ke tuan saya. Saya itu langsung membantu dan dikalahkan satu persatu. Suruh mengambil apa yang harus diambil dari manusia itu. Apalagi dia sekarang sudah sadar. Dia sudah tidak percaya sama orang yang dia datangi karena tidak ada hasilnya. Jadi begitu ya? Wah, itu malah los-losan mengambilnya itu. Oke. Terus ini yang ingin saya tanya ke kamu dari Genderuwo. Ngomong-ngomong, ketika manusia ini itu kan udah minta bantuan orang lain dahulunya, sekarang ini kan sudah tidak meminta bantuan orang lain lagi tuh. Apakah khodam yang membantu itu akan mengganggu juga, ikut nimbrung atau tidak? Pasti. Manusia menginginkan keinginan, di mana keinginan itu bersifat hal duniawi. Pasti dari dia pasti akan sedikit-sedikit terlena ketika sudah dari hajat nafsu duniawi itu sudah terkabul satu persatu. Dia pasti akan lalai dengan Tuhannya. Dari itu sudah sedikit-sedikit keropos, rusak. Setelah itu dari prewangan-prewangan yang dia dapatkan dari orang pintar itu membantu. Setelah membantu, dialirkan, tidaknya mendatangkan pembeli supaya datang. Setelah ada masanya, ada waktunya, dari prewangan itu mengambil jatah-jatahnya. Entah itu rezeki dibuat seret, dibuat hutang di mana-mana, tidak bisa membayar, ataupun dari dia yang menjadi taruhannya sendiri, dari jasadnya, dari rohaninya juga. Terus selama ini secara gaib kan kamu yang bekerja dan pasukan yang lain, nah kan gitu banyak lah. Pernahkah kamu membuat peristiwa hingga mungkin secara nyata itu teror? Pernah sampai nyata. Suara. Selain itu mungkin membuat makanan itu jadi gak enak cita rasanya. Itu pocong tadi. Atau mungkin bau-baunya hingga basi kah atau kayak gimana? Pocong tadi itu. Dia mengeluarkan ilar-ilarnya. Enak sekali. Ilar manusia itu gak enak apalagi ilar pocong ya. Sedap. Itu membuat busuk dari makanan yang sudah
disajikan maupun belum disajikan. Baru tahu loh saya. Terus? Itu caranya mudah. Mm-mm. Dalam makanan itu bukan ada saripati dalam makanan itu. Itu diambil dulu, semuanya setelah dikuras diganti dengan racun seperti iler-iler itu. Ataupun diisi belatung juga bisa. Nah, untuk billahimindzalik sampai ngeri gitu ya. Wah, urusan dengan gaib tidak akan ada habisnya. Dan terus untuk menormalkan lagi ketika usaha itu ditutup oleh orang lain, itu harusnya kayak apa? Ya cari manusia yang kentuk lagi. Yang kentuk itu kayak apa? Yang hebat lagi itu. Jujur. Kenapa mata saya coblos ini? Waduh, wah buta ini nanti saya. Otomatis jujur. Wah galak ternyata. Oh, aduh. Ya. Aduh. Ya cari manusia yang pintar. Pintar dalam artian ya. Dukun. Bukan, nanti saya coblos lagi mata saya. Biarin. Aduh, ruwet ini. Manusia pintar itu. Manusia yang mendoakan dia. Tapi dia harus dibimbing juga. Dari hal yang bersifat duniawi itu. Kurang pas ketika meminta bantuan kepada manusia, apalagi manusia yang dianggap alim lah, manusia yang dianggap menjadi panutan orang banyak lah, karena itu bukan jaminan. Kamu bisa berkata seperti itu, kamu sendiri nanti bisa yang lebih digarisbawahi orangnya sendiri dari ibadahnya itu bertanggungjawabkan. Jadi kayak instan kayak mie gitu. Lah enak saja, meskipun dia sudah menemukan orang yang ya golongan kami kan tahu mana yang buruk mana yang jelek. Golongan menurut saya ya sudah sesuai, tapi dia ibadah malas-malasan. Itu kan dia membuka celahnya sendiri. Sudah dituntun ke arah benar, malah dia tidak menyadari kewajibannya sebagai manusia. Yaudah kamu sampai sini, terus kamu gimana? Tugas saya belum selesai. Kamu ini coba lihat ini telapak tangan saya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngeri. Saya tidak kuat menatapnya. Kamu udah berhadapan dengan saya. Saya tidak kuat menatapnya. Bagaimana kalau kamu kembali ke kodratmu saja menjadi jin, tidak mengikuti manusia dan tidak menyesatkan manusia, tapi kamu beribadah pada Allah. Capek yo ibadah. Kamu belum melaksanakan udah bilang capek-capek. Kalau kamu sama istrimu aja nggak capek-capek kok. Itu kan senang. Saya kerja sama golongan itu saja capek, apalagi sama ibadah. Wah. Aduh. Berarti kamu mau dimusnahkan aja nih. Ya ini alasan saya. Iya, telanjang kamu. Tapi nanti saya apa yang harus saya lakukan? Masa harus ibadah terus? Ya harus ibadah terus gitu. Ya harus ibadah. Ya nanti mengerjakan perbuatan toh yang baik. Ma'ruf nahi mungkar. Oh saya tahu. Berarti kebalikannya ya. Berjuang. Kebalikannya dari tugas saya itu. Iya. Kembali ke kodratmu lagi menjadi jin. Makanannya gimana nanti? Otomatis nanti. Kamu merasakan dulu sementara enggak? Ini coba kamu rasakan. Ya, boleh. Iman, Islam kamu dan pocong dan siapapun yang masih beragama Mediterranean merasakan. Semakin sejuk kalau kamu rasakan. Wah, dingin. Semakin nyaman. Perjanjianmu dan seluruh pasukanmu dengan dukun tersebut, dengan iblis seluruhnya terputus, tidak tersambung lagi, terbebas belenggu-belenggumu. Senjata Muhammad Sallallahu putus semuanya, tidak nyambung.
gimana? Saya lebih tenang. Hmm. Tidak leda-lede seperti tadi. Hmm. Mohon maaf jika atas sikap saya. Gendruwo emang lede-lede kayak gitu kok. Iya. Menjengkelkan juga. Isinya mesum aja. Jangan bahas itu. Hmm. Saya nanti harus nikah dulu. Ya udah, pasukanmu yang menutup usaha itu dan juga dari Khodam sang pemilik sekarang tundukkan, kumpulkan semua jadi satu, perintah ini masuk. Tapi ada yang sudah masuk ke dalam jasad manusia itu. Diambil, diajai, yang mau nolak. Caranya mengambil. Nanti urusanmu, ilmunya sementara bisa kamu gunakan ini masuk. Ya, teman-teman saya yang ada di tempat itu, dalam belakang, samping dan juga depan sini kalian, ada yang lari ke tuan saya dulu. Ya, yang lari nanti otomatis langsung meledak kembali ke tuanmu, diledakkan di dalam jasad raga tuanmu. Allah sallallahu alaihi Tanya juga. Ya masih mending orang itu tidak bangkrut sebangkrutnya. Kalau bangkrut seberangkutnya pasti akan stres menghadapi dunia ini. Sudah puntang-panting mencari solusi kepada manusia. Ada yang memang dia bersikukuh, memang dari siluman-siluman. Ya nggak apa-apa kalau yang bersikukuh. Yang penting kamu dan pasukanmu dan yang mau sudah. Duduk yang tegap. Gendruwo masa gitu. Nanti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin guru saya. Assalamualaikum Allah, iman, Islam, syariat Islam dan amanah dan manusia seluruh keilmuannya pirantinya lengkap masuk. Seluruh sallallahu alaihi kembali ke wujudmu menjadi jin muslim yang lengkap dengan seluruh pirantinya lengkap. Sallallahu ala Muhammad. Apa yang kamu ambil kembalikan, kotoran-kotoran bersihkan, yang kamu tutupkan itu bersihkan dengan ilmu yang kamu punya nyambung. Sallallahu ala Muhammad. Dari cincin yang ada di manusia itu belum terputus dia. Dari semua sambungan Khodam pemilik usaha ini juga terputus. Sallallahu alaihi Muhammad memutus semuanya. Putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Ringan sekali. Ya, kamu tutupkan itu, dibuka, dibersihkan. Ilmumu itu kamu pakai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua golongan-golongan bersikukuh di dalam tempat, dalam segala manakan ini? Kembalikan kepada tuanmu. Wah, tapi nanti bisa disembuhkan.
Ini dia terluka ini. Nah, tundukkan aja. Jaya Islam. Dia tidak mau. Lempar aja. Mana? Ke tempatnya. Tahu. Allah. Ini kalau dikembalikan pasti akan dibantu dari golongan iblis yang sudah menjadi prewangannya. Ada satu yang sulit. Powermu lebih tinggi bisa mengalahkan yang sulit itu. Bertambah berlipat-lipat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ada di manusianya juga saya ambil. Saya bantu sekalian. Gak usah nanggung-nanggung. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Kamu nanti geser ke belakang, saya tak urusi tuanmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif. Bantu dihancurkan seluruh pelapis pelindung ilmu dan seluruh piranti dari dukun yang selama ini memperbudak jin yang sudah menjadi muslim ini untuk membawa santet kepada orang yang milik usia saya masukkan. Assalamualaikum. Hancur dengan pukulan-pukulan ini semua piranti-piranti jin, setan, siluman, iblis dan seluruh keilmuannya tercabut, ketarik seluruhnya ke tangan kanan saya. Saya mohon dengan izin guru saya. Ilmu yang dia punya saya mohon dengan izin guru saya. Semua tercabut sampai ke akar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibantu cabut seluruh roda semuanya milik kantor tangan saya. Dengan izin guru saya. Rohnya. Belum apa-apa. Apa yang kamu aji-ajikan sekarang juga mengunci tubuhmu, rohmu, dan juga jasadmu. Kembali semuanya apa yang kamu kirim kepada siapapun orang itu. Kembali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa yang kamu tanam sekarang, mulai detik ini kamu menuai dengan rasa sakit yang menyakitkan, dengan kehancuran demi kehancuran secara nyata, dengan power jutaan triliun kali lipat. Saya mohon dengan izin guru saya. Ilmu yang kamu punya pun tidak berfungsi apapun, tidak berguna sedikit pun, hanya membuat madorot di dalam kehidupanmu. Jantungmu langsung dihajar dengan jurus petas jantung dengan power 5 kali lipat-lipat tembus ke jasad. Aku turun apa pas muntah getah. Jurus pelan jegat langsung menghancurkan seluruh bagian tubuhmu dari ujung kaki hingga ujung kepala pecah. Power jurus ini berlipat ganda hingga 500 juta kali lipat berlipat-lipat. Balik ke.
Semua yang ingin kamu kembalikan seluruhnya langsung kembali ke jasad. Rasakan ini racun yang saya. Racunnya langsung kembali ke jasadmu dengan efek ke jasad raga mediator. Unsur santet, unsur apapun yang kamu kirim, semuanya kembali hijrah dengan izin dan perintah. Sekarang saya mohon dengan izin guru saya, pedang sama dengan senjata. Rasa tiap apa ke awakku. Ini secara nyata tembus ke jantungmu. Tidak akan pernah bisa sembuh jika memang engkau masih di bawah umur. Saya mohon dengan izin guru saya. Sallallahu alaihi Muhammad menjadi permanen penyakit ini dan juga merasakan siksaan demi siksaan. Sekarang kamu tuai Sallallahu alaihi Muhammad. Biasanya aku bisa ngobati tolong dino mari. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu menjadi luar biasa. Bahkan gurumu, kawanmu, satu perguruanmu, satu aliranmu, satu apapun dengan kamu seluruhnya. Rasa ngincem gue. Sekarang juga menjadi sama, merasakan lebih pedih lagi, hancur. Jelas petas jantung 500 juta lipat tembus ke jantung. Gue sopo ora ono masalah aku mbek kowe. Nandat kowe ora tahu. Remuk iki jantungku rasa bekan. Selesai dengan meyakinkan. Tidak ngefek dalam ragam media ini. Tuh hijrah semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak dicaya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aktifasi di rantai seluruh dalam ragam mediator ini. Masuk yang asli dari dukun ini. Selesaikan, tangkap seluruh main termasuk sampai tangkap langsung. Lumayan juga ilmu iso ngemplang aku sekado. Ya iki rasakno sepisan kas jebu. Iya ya, aku ora ngomong, aku kalah iki. Masuk. Sebenarnya aku ora sudi ngemis-ngemis kalah ngene iki. Sakit bojoku to. Sakit bojoku. Bojo sing anyar nang ngono luwih manfaat. Kayak ngene iki aku ora salah apa-apa. Semua terikat terkunci. Gendero tadi nanti bangkit, jin muslim tadi yang bangkit dan menjadi hanya dilempar ke tempat itu, lihat kosong jasadmu tergeletak seperti ini secara nyata. Dia bangkit yang tadi. Semakin kuat powermu, Allah. Efeknya dihilangkan semua. Gimana, Mas Jin? Saya lebih suka seperti ini.
dan mempunyai tujuan yang jelas. Tidak seperti yang dulu saya mengikuti golongan iblis. Oh, Selalu dan selalu mempunyai tujuan untuk mengganggu ataupun menyakiti golongan manusia. oke. Ya udah, kamu nanti berjuang ya. Ya, Taat lo ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya ini perintah untuk kami berjuang. Saya ada pesan sedikit Iya, silakan sampaikan. pada manusia Hmm. yang mempunyai kesulitan di dalam hal usahanya. Jangan sekali-kali Nah. mencari orang pintar untuk melawan atau membersihkan santet-santet ataupun unsur-unsur kiriman yang lain. Kalau tidak berkaca diri dari ibadah-ibadah yang bolong-bolong, yang banyak ditinggalkan, itu belum dikaji, maka dia akan ternuruti dari hawa nafsunya. Santet itu tidak seberapa. Yang paling besar itu hanya melawan nafsunya sendiri. Oke. Ya memang ada benarnya yang kamu sampaikan, karena manusia itu kadang kalah dengan nafsunya kan gitu loh. Bahkan tuntutannya luar biasa, tapi apa yang dikerjakan itu tidak mewakili hal yang menjadi perintah Allah gitu ya. Ya semoga nanti ini menjadi pengingat beliaunya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti lebih baik lagi lah bagi pribadinya, usahanya dan lain sebagainya. Nah, silakan kamu berjuang dengan perintah tersebut. Kamu nggak usah takut-takut. Kalau ada memang peperangan, jadikan itu peperangan dalam rangka taat pada Allah, jihad. Saya sudah yakin seperti ini, bahwa ini golongan jin yang benar-benar bukan tunduk dari golongan iblis. Oke. Saya Piramidanya mengucapkan tambah terima lengkap. kasih. Oh, sama-sama. Ya sudah, monggo silakan keluar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas, mau semuanya. Jajan. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini. Lagi-lagi perlunya kami menyampaikan bahwasanya ketika kita mengalami hal yang menyakitkan atau tidak mengenakan, perlunya apa? Berkaca diri dan tidak perlu membesarkan daripada suatu hal yang akan membawa sifat buruk pada diri kita. Contohnya apa? Bersuudzon berlebihan kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan juga perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita mengalami hal seperti ini pun, itu semoga menjadi tanda bahwa Allah masih sayang pada kita untuk menarik kita kembali ke jalannya. Dan dari hal itu nantinya pun insya Allah akan memberikan solusi yang terbaiknya. Itu saja dari kami. Dan juga bagi pemirsa yang memiliki usaha, silahkan gunakan air Zam-Zam Al-Husaini dengan prosedural yang sesuai, bukan hanya dalam rangka keinginannya saja, namun kewajiban-kewajibannya pun perlu dilaksanakan dengan kadarnya yang sesuai. Itu yang kami sampaikan. Jika di konten kali ini banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu mutlak atas kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.